Dunia kembali berada di ambang perang besar. Kali ini bukan sekadar ancaman, serangan sungguhan telah terjadi. Iran secara resmi membalas serangan Israel yang menghancurkan fasilitas nuklir dan drone mereka 2 minggu lalu. Dan balasannya bukan main-main. Lebih dari 120 rudal dan drone menghantam Tel Aviv dalam serangan terbesar sejak Perang Teluk. Konflik langsung Iran-Israel mencapai eskalasi signifikan sejak 13 Juni 2025. Dimulai dengan operasi Rising Lion oleh Israel yang menyerang 100 lebih target di Iran, termasuk fasilitas nuklir Natanz dan Fordow, markas militer, serta kediaman pejabat tinggi. Serangan ini menewaskan sejumlah petinggi Iran seperti Komandan IRGC Hossein Salami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, dan ilmuwan nuklir Fereydun Abbasi, serta mengakibatkan 406 korban jiwa dan luka-luka di Iran menurut data HRA. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 dengan menembakkan 270 lebih rudal balistik dan drone ke Israel dalam 3 gelombang serangan, 13-15 Juni, menghancurkan apartemen di Bat Yam dan Tel Aviv, menewaskan 14 warga Israel, termasuk anak-anak, dan melukai 435 lebih orang, serta memicu peringatan siren di seluruh negeri. Eskalasi terus berlanjut hingga hari ketiga. Israel memperluas target ke sektor energi Iran dengan membakar depot minyak Shahran di Teheran dan fasilitas gas South Pars, sementara Iran mengancam serangan lebih keras jika agresi Israel berlanjut. Diplomasi gagal meredakan ketegangan. Iran membatalkan perundingan nuklir dengan Al-Aslas setelah Israel memberitahu rencana serangannya kepada Presiden Donald Trump, yang kemudian memveto rencana pembunuhan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dengan alasan Iran belum membunuh warga Al-Salal. Respons internasional diwarnai peringatan G7 dan PBB untuk mencegah perang regional, sementara pasar minyak global goncang dengan kenaikan harga 9% 2.610. Per 16 Juni 2025, konflik masih berlangsung dengan Israel mengancam kampanye berminggu-minggu untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Sementara warga di kedua negara mengungsi ke tempat perlindungan, termasuk stasiun metro dan masjid di Iran. Iran menyerang, rudal menghujani Tel Aviv. Tepat pada 13 Juni 2025, pukul 02.18 dini hari waktu Tel Aviv, sirene peringatan udara meraung di seluruh Israel Tengah. Sistem pertahanan Iron Dome langsung aktif, namun ternyata tidak cukup. Iran meluncurkan 40 rudal Qiyam-1, jarak menengah, diluncurkan dari Iran bagian barat. 25 rudal Fateh 110 dan Zulfikar, rudal presisi tinggi yang ditargetkan ke pusat komando militer. 55 drone kamikaze, Shahed 100, 36 dan Shahed 238 dikirim dari wilayah Irak dan Suriah. Target utama serangan, kompleks militer Kirya di pusat Tel Aviv markas, besar Shin Bet dan Mossad, fasilitas teknologi tinggi militer di Herzliya infrastruktur sipil strategis, pembangkit listrik, pelabuhan, menara telekomunikasi. Iron Dome dan David Sling diuji, gagal 100%. Meski sistem pertahanan Israel telah ditingkatkan, intensitas serangan membuat pertahanan mereka kewalahan. Laporan dari Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan sekitar 80 rudal dan drone berhasil dicegat. 40 lebih proyektil lolos dan menghantam target, termasuk 2 pusat komando dan 1 area sipil di utara Tel Aviv. Ledakan besar terekam kamera warga dan disiarkan langsung di berbagai kanal berita. Beberapa serangan memicu kebakaran besar, memaksa lebih dari 18.000 warga mengungsi ke shelter bawah tanah. Reaksi global, dunia terbelah. Amerika Serikat segera menyatakan dukungan total kepada Israel. Presiden Al-Assad menyebut serangan ini sebagai eskalasi berbahaya dan telah mengerahkan 2 kapal induk ke Mediterania Timur. Rusia dan Cina menyalahkan Israel karena memulai eskalasi dengan menyerang fasilitas nuklir yang seharusnya dilindungi perjanjian internasional. Keduanya menyerukan gencatan senjata dan pembentukan zona penyangga di Timur Tengah. PBB mengadakan rapat darurat namun gagal mencapai resolusi karena perbedaan tajam antar anggota tetap Dewan Keamanan.
Iran telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya berani membalas, tapi juga memiliki kemampuan untuk melukai Israel secara signifikan. Dunia saat ini sedang memegang napas, menunggu langkah Israel berikutnya. Apakah ini akan menjadi Perang Dunia III versi Timur Tengah? Ataukah diplomasi masih bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran? Jika kamu suka analisa militer dan ingin tahu perkembangan terbaru konflik Iran-Israel, klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan satu detik pun dari konflik besar ini. Konten ini bersifat edukatif dan informatif. Semua data disajikan berdasarkan sumber media internasional terpercaya dan laporan resmi. Kami tidak mendukung konflik bersenjata dalam bentuk apapun.